Bismillah. Ya, ini kita ada permintaan kawan-kawan suruh buatin video dengan suara ya, karena masih banyak teman-teman yang join ke grup aktivasi ya, tapi masih ya bisa dikatakan masih baru mulai, jadi mungkin sedikit kurang familiar ya dengan menu-menu yang ada di tool Android pada umumnya ya. Oke, di sini kita sudah membuka UVS Android Toolbox ya. Ini kenapa dinamakan UVS? Karena support ini ya, support untuk HP-HP terbaru ya yang sudah menggunakan UVS, baik itu yang menggunakan chip MediaTek maupun Qualcomm ya. Oke, kita jelasin secara singkat ya, karena fiturnya banyak, jadi nggak mungkin kita jelaskan satu-satu ya, karena di MediaTek aja sudah ada beberapa modul ya, ada berapa ini, sudah banyak ya. Kita langsung saja ke yang umum-umum. Kita ke klik universal ya. Ini sudah tampil, dan sini sudah dijelaskan ya, UVS Android Toolbox MediaTek, dan sini sudah ada logo MediaTeknya keluar ya, artinya kita dalam tab MediaTek ya. Sebenarnya pada tool ini sendiri sudah ada tutorialnya ya, tinggal kita menggeser saja. Misal gini kan, kita geserkan saja mouse, nah kan sudah keluar connect the smartphone in from mode MediaTek Pod ya, artinya konekkan smartphone dalam mode BROM gitu ya. BROM itu ya pod MediaTek gitu ya. Kemudian ini ada read info untuk mengecek ini ya, sudah ada muncul checking info system. Terus di sini read, kita tinggal arahkan saja, sebenarnya kita arahkan saja mouse-nya. Recommended before flashing, jadi dianjurkan ya sebelum melakukan flashing apapun, kegiatan apapun, untuk melakukan backup ya. Read itu sama dengan backup. Erase ini ya untuk ini ya, ini kita ada peringatan ya. Nah di sini kan sudah dikasih tulisan pop up ya, hati-hati dalam penggunaan iris ini, jadi HP bisa rusak ya, bisa mati total kalau kita salah menghapus ya. Ya ini write ya, artinya sama dengan flashing ya. Nah di sini juga sudah ada keterangan dianjurkan untuk melakukan backup sebelum melakukan write ya. Kemudian ada flash in folder, artinya flash in folder ini dia mengeflash, tidak perlu memilih partisi tapi langsung di folder gitu kan. Misalnya kita punya firmware, terus kita letakkan di satu folder, ya udah langsung saja kita klik ya, kita langsung klik, nanti kita akan kasih ini demonya sedikit ya. Terus kemudian ada repair data. Nah, ini data mon file, artinya ini yang sering terjadi itu kasus logo Android titik-titik tapi dia tidak bisa masuk menu ya, stuck di menu awal ya, stuck di logo Android saja ya. Jadi ataupun tidak ini nggak ada tulisan ininya ya, nggak ada tulisan titik-titiknya di bawah logo ya, bisa juga menggunakan metode ini ya, kita untuk ini ya. Kemudian ada ini tax, kita klik saja ya, ini umum lah, ini umum. Ini kita juga sudah sediakan VivoVic anak One baseband ya, ketika habis flashing lupa backup, jadi kita bisa menggunakan metode itu. Kemudian ada ini, nanti teman-teman dibukain saja. Nah ini di menu tax ini nggak perlu identify dulu ya buat info ya, langsung hajar aja ya. Misal kita melakukan factory format universal atau apalah gitu ya, nggak perlu identify, langsung gas ya. Ini coba kita klik, ini ada peringatan ya, ini akan menghapus keseluruhan data ya, kita cancel. Jadi kalau mau data nggak hilang, nanti kita bisa menggunakan metode ini di sini, nanti supaya data nggak hilang bisa save format ini ya, di antara dua ini ya. Tapi yang paling umum ini save format para ya. Tapi kita kembali ke menu tadi dulu, nanti bagian ini kita jelaskan juga kenapa beda-beda tempat ya, soalnya modulnya beda-beda, fungsinya juga beda-beda ya. Kita kembali
Kemudian ya ini preloader, scatter, DA udah umum ya. Kalau kita mau custom preloader ya kita centang dulu supaya aktif ya. Nah terus di ini kan ada keterangan please masukkan secara manual gitu ya, please enter manually ya. Terus ketika kita mau input DA ya kita klik DA ya. Nah, sudah ada keterangan, jadi nggak enak ya, tinggal kita arahkan kursor mouse, sudah ada keterangan. Nah ini sudah ada keterangan, udah enak ya. Ini fungsinya apa, sudah ada keterangan ya. Kita ini kemudian ada input command, input perintah ya, maksudnya perintah. Misal kita ingin melakukan penghapusan pada partisi kids misalnya, jadi kita tinggal lakukan, masukkan perintah saja, nggak perlu buat info, langsung perintah untuk menghapus kids itu ya itu hapus, erase gitu ya, kita klik kids misalnya kan. Misalnya ini nggak perlu buat info, tinggal langsung eksekusi, tinggal langsung kids. Oke, langsung kita start saja, langsung kita start ya. Kita ikuti instruksi ya di sini ya. Dalam power off, dalam kondisi mati tekan volume atas bawah. Oke, kita colok, langsung terbaca ya. Nah ini dia, ini alamatnya ya. Dan ini komplit, berarti sukses. Kembali ke awal ya, bot info ini untuk melihat keseluruhan partisi dan informasi yang ada pada smartphone. Langsung klik saja ya, lepaskan dulu USB ya, ini karena belum dirubah ini metode modulnya, jadi harus main cabut-cabut dulu. Oke, langsung colok. Oke, sudah terbaca. Ini ada logo warna hijau ya, berarti terkoneksi. Oke, ini MMC menggunakan BGA 221 ya, Forishi ya. Kemudian ini tipenya EPB 100. Kemudian total storage-nya 8 GB ya. Ini hanya untuk HP sampel ya, jadi kita inikan saja. Kemudian ya sama read info, kalau kita klik read info akan muncul sistem ya. Misalnya Androidnya menggunakan Android berapa, patch tahun berapa gitu ya. Oke, langsung ke menu lainnya ya. Ini umum ya, ini kita misalnya mau write bagian info datanya saja, tinggal kita double klik info data. Ini kebetulan udah ada filenya juga. Ini misalnya kan, terus metadatanya misal, kita tinggal cari metadatanya. Oke, tinggal write, udah cabut, kita colok lagi. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, proses selesai. Jadi kalau kita mau hapus ya, kita tinggal ini klik erase, kita arahkan ke tombol erase. Oke, langsung saja. Oke, proses penghapusan partisi info data, metadata oke ya. Kemudian ya ini tadi udah umum ya, udah tinggal klik-klik, nggak perlu buat info. Kemudian di sini ada auto backup tuh gini. Nah, jadi nggak perlu buat info juga, atau kita nggak perlu memilih partisi, tapi di sini sudah ada pilihan read auto skip data, berarti kita backup tanpa partisi user data. Kemudian ada
read auto skip data system, berarti ini melewati data system, yang di bawahnya melewati user data dan partisi super ya. Partisi super tuh biasanya di HP-HP terbaru ya, yang sudah menggunakan Android 11 10 ke atas ya, di Realme, Oppo, Vivo yang terbaru lah. Ini read auto NV, kita semisal kita ingin melakukan backup, read auto read melewati partisi data dan sistem. Ini contoh saja ya, kita tinggal klik ini. Oke, kita mau letakkan di mana, misalnya di folder test ini, atau dibuat baru terserah, tapi kita lihat aja, kita buat di new folder ya, kita arahkan kemari, kita klik OK. Ini kita membackup partisi tanpa data dan tanpa sistem. Ini kan sampel supaya cepat saja. Oke, colok ya, kita tunggu prosesnya. Sini sudah ada lambang hijau. Oke, kita tunggu proses sampai siap. Ini karena tanpa data dan tanpa sistem, jadi proses backup akan lebih cepat gitu ya. Kita tunggu saja. Ini jamnya sudah jam dini hari ya, jadi suara pun udah basah, udah serak. Tapi karena permintaan dari teman-teman yang aktivasi terlalu banyak ya, jadi kita harus paksakan buat ya, kalau enggak ya nggak dibuat-buat. Hanya tutorial tanpa suara ya, jadi kalau ada suara gini kan lebih enak ya. Ya intinya tutorial sudah ada di tool, tinggal mengarahkan kursornya saja, nanti akan muncul panduannya ya, berupa pop up tulisan kecil ya. Kita lihat tadi di mana kita backup tadi, nanti ada keterangan. Nah di sini kan ada keterangannya, desktop folder test, terus di dalam new folder ya. Jadi di dalam folder test ada folder lagi, di situ kita backup semua partisinya ini. Kita tunggu saja. Ini info terbaru ya, yang mau nyoba toolnya aktivasi sebulan penuh 50.000 ya. 50.000 untuk uang kopi adminnya ya, yang bekerja keras membuat tool ya, nggak tidur sampai. Ini tool jelas ya, produk apa ya, produk dalam negeri ya, ada logonya bendera merah putih ya, orang Indonesia cinta produk dalam negeri. Oke, promo kecil-kecilan. Ini informasi sangat lengkap ya, partisi apa yang di backup, terus foldernya kemana, sangat detail ya. Jadi terus di sini kita kasih apa juga ya, progress bar ya, supaya memudahkan. Ini sudah berapa persen? 88%, berarti dikit lagi siap. Oke, tunggu saja prosesnya. Yang mau ngopi dulu, posisi sudah dini hari. Di sini kita kasih jam ya, ini jam real ya, nggak diedit ini. Bulan 11 tanggal 7 2003 jam 2.39, artinya setengah 3 pagi ya. Oke, read auto skip data dan sistem komplit. Semua yang kita backup tadi totalnya ya nggak sampai 1 GB lah, lebih jelasnya 919,5 MB. Oke, terus kita langsung saja ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya ini ya, flash in folder ya. Tadi kalau yang ini udah jelas ya. Flash in folder berarti misal kita ingin mengeflash, tadi kan di backup di apa ya, di desktop ya, di desktop di folder test. Nah ini tadi backupan ya. Jadi kita menggunakan metode flash in folder, artinya semua yang ada di dalam folder ini akan terflash secara otomatis. Oke, kita klik langsung saja biar kawan-kawan yang masih
baru aktivasi lebih mudah ya. Folder test, arahkan ke new folder tadi kan. Oke, klik oke. Kita tunggu ya, kita colok langsung. Oke, sudah terdeteksi, sudah ada logo hijau di ujungnya, artinya lagi sinkron ya, gitulah. Oke, ini tidak ditampilkan partisinya ya, karena kita flash secara auto, jadi partisinya nggak ditampilkan. Dia hanya menampilkan pada bagian sektor-sektornya saja ya, dan speed kecepatan flashing ya. Kita tunggu. Di sini sudah diinformasikan juga total access in folder. Di dalam folder yang kita flashkan tadi seperti awal ya, totalnya ya, nggak sampai 1 GB. Kita kasih informasi supaya tahu juga proses lama atau tidaknya begitu ya. Ini ada tulisan di atas UV still running, berarti lagi jalan, jangan ngapa-ngapain ya, biarin saja, tunggu prosesnya sampai selesai. Ini ada tulisan merah juga ya, ini berubah jadi merah, berarti lagi sibuk dia. Oke, flashing selesai ya, dengan durasi 1 menit 20 detik ya. Ini flashing tergantung daripada prosesornya ya, chipnya semakin tinggi, ini kan chipset lama, jadi ya lama juga transfer datanya kan, jadi HP-nya semakin baru, transfernya semakin cepat. Oke, kita langsung saja klik scatter tadi ya, supaya kawan-kawan tahu fungsinya. Scatter ini ya kayak pada umumnya lah. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Nah, ini karena kita otomatis centang, jadi fungsinya ini untuk ini cek firmware. Ini kalau dicentang, dia ketika load scatter maka akan otomatis keluar ini ya, informasi sistemnya ya, misalnya ini kan modelnya apa, terus platform gitu ya, terus ada ini ya, security patch-nya, ini HP lama ini jadi agak lambat. Nah kemudian, nah ini muncul tombol baru ya, ketika kita klik input scatter muncul tombol baru. Ini backup fill in scatter partition. Ini maksudnya kita akan membackup partisi persis 100% sesuai dengan partisi yang ada di scatter. Ya, ini tadi kita new folder tadi kita hapus saja. Ini kita akan hapus. Kita akan backup read fill scatter ya. Jadi kita backup ini ya, karena nah apa yang kita centang itu nanti yang akan terbackup ya. Jadi sistem nggak usah, vendor nggak usah, biar cepat, cache nggak usah, karena ini hanya untuk sampel, jadi supaya cepat. Langsung saja kita read fill scatter. Kita cabut dulu USB-nya. Kita arahkan ke folder test tadi ya. Folder test, new folder. Oke. Waiting for flow mode. Nah, kita akan ini ya, kita lihat di sini file nama ya, bisa diperhatikan ya nanti di sini. Nah ini kan recovery extensionnya IMG, terus partisi para tidak ada extension, jadi maka backupannya persis akan seperti itu ya. Kita lihat new folder, bisa dilihat ya, persis ya, buat para tipenya IMG, yang lain nggak ada extension ya, jadi dia dibaca file gitu aja ya. Jadi backup scatter ini 100% posisinya persis seperti ada yang di scatter, karena kemarin banyak pertanyaan seperti itu, jadi kita buat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang sudah aktivasi ya, jadi biar nggak inbox terus tiap hari. Nanti kalau nggak dibalas katanya nggak respon, apa adminnya nggak inilah apalah, padahal member sudah ratusan ya, kurang lebih 300 lebih berapalah gitu kan.
jadi nggak mungkin kita balesin satu-satu, ya kan. Jadi ya terpaksa ya kita buat di YouTube aja, udah selesai ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia total yang kita backup tadi, ya sedikit lah ya, karena nggak ada partisi ini, nggak ada partisi vendor sistem kit, jadi kecil ini ya. Tapi ya ini kan sampel ya, ini kan sampel, bisa dilihat persis extensionnya pun mengikuti apa yang ada di scatter. Oke ya, kita videonya kita stop dulu, kita ini biar nggak terlalu panjang, nanti kita buat part-part gitu ya.